Proses pengembalian dilakukan secara bertahap sampai tahun 1970. Nah, yang selanjutnya ada konflik petani versus PT Pagilaran. Nah, gerakan petani yang nyata lahir dari kondisi internal kehidupan mereka. Terdapat beberapa faktor internal yang memunculkan semangat perlawanan, yaitu gerakan perlawanan petani tidak bisa dilepaskan dari aspek kebijakan pertanahan negara dan kebijakan developmentalisme. Nah, sehingga menghasilkan produk kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat kecil. Selain itu, kenyataan hilangnya hak petani atas hak tanah mereka menciptakan pergeseran mata pencaharian dari petani di lahan sendiri menjadi buruh tani dan buruh perkebunan. Kehidupan buruh perkebunan pun di bawah standar hak pekerjaan. Nah, sengketa tanah HGU antara petani Pagilaran dengan PT Pagilaran di Kecamatan Bladok, Kabupaten Batang, Jawa Tengah terjadi sebab adanya klaim kepemilikan tanah oleh petani Pagilaran atas bagian tanah perkebunan PT Pagilaran. Nah, dari pihak PT Pagilaran tetap mempertahankan bagian tanah yang diklaim petani karena hasil pengukuran ulang menyatakan bahwa tanah yang digunakan tetap sesuai dengan HGU yang diberikan dari hasil nasionalisasi. Perjuangan petani Pagilaran yang terorganisir dalam organisasi P2KPP dan kemudian diganti dengan PMGK merupakan sebagian dari dinamika gerakan perlawanan petani yang marak terjadi pasca Orde Baru. Teori-teori untuk mengkaji fenomena tentang gerakan perlawanan petani dibagi dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan moral ekonomi, pendekatan sejarah, dan pendekatan ekonomi politik. Nah, aspek moral ekonomi yang menjadi pemicu gerakan perlawanan petani yaitu adanya reaksi terhadap perubahan yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup para petani yang berada dalam kondisi subsistem. Yang kedua, dalam gerakan perlawanan petani, faktor pemimpin gerakan merupakan faktor kunci dan pemimpin gerakan ini biasanya berasal dari kalangan elit desa atau patron. Pendekatan sejarah menitik beratkan pada gerakan perlawanan petani sebagai suatu reaksi terhadap perubahan yang mengancam tata kehidupan sosial lama yang ada nilai, norma, tradisi, dan pranata sosial. Nah, selanjutnya pendekatan ekonomi politik. Gerakan perlawanan petani sebenarnya didasari oleh pertimbangan rasional dari individu para petani terhadap perubahan yang dikalkulasikan akan merugikan dan bahkan mengancam mereka. Atau sekurang-kurangnya perubahan ini dinilai telah menghalang-halangi usaha yang mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Gerakan perlawanan bersumber dari kekecewaan individu-individu yang terakumulasi atas buruknya kondisi ekonomi.
kondisi pemukiman dan ketidakmampuan mereka menghadapi tuntutan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kekecewaan individu menjadi perlawanan kolektif yang mewujudkan satu tindakan, yaitu reclaiming, yang kemudian gagal. Reclaiming dan aksi-aksi buruh. Upaya reclaiming yang kemudian gagal akibat kekalahan pada saat pengukuran ulang dan diikuti dengan pelemahan organisasi akibat penangkapan 21 anggota P2KPP, dilanjutkan dengan perjuangan dalam PMGK. Dalam jangka pendek, P2KPP belum mendapat hasil yang maksimal. Tuntutannya atas pengembalian hak tanah menemui kendala, yaitu lemahnya posisi P2KPP dalam segi bukti hak kepemilikan tanah, kuatnya PT Pagilaran atas penguasaan sah HGU perkebunan teh Pagilaran dan status HGU kelas 1, serta perkebunan teh Pagilaran merupakan lahan konservasi yang tidak baik untuk tanaman musiman. Dalam masalah kesejahteraan, PT Pagilaran sedang mengalami keterbatasan kemampuan karena harga teh di harga pasaran internasional tidak stabil. Akibatnya terjadi penunggakan upah buruh yang telah melalui jalur dispensasi dari gubernur melalui Depnaker. Kebijakan PT Pagilaran terhadap kesejahteraan buruh senantiasa menjadi perhatian besar bagi PMGK. Itulah pembahasan pada hari ini mengenai gerakan petani abad ke-19 yang kita ambil studi kasusnya di petani Pagilaran. Terima kasih, semoga materi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita dalam sejarah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.